Malam itu, di meja makan keluarga besar di rumah leluhur di Yogyakarta, tanganku gemetar saat memegang tangan Sinta di depan semua orang. Tiba-tiba ayahku berdiri, wajahnya merah padam, dan berteriak, "Kamu bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Kami langsung diusir dari pesta itu dengan tatapan jijik dari saudara-saudara dan sepupu. Tak kusangka, tindakan sederhana memegang tangan kekasih perempuanku itu akan membawa bencana yang mengubah hidup kami selamanya. Udara malam Yogyakarta terasa lebih dingin dari biasanya saat kami berjalan keluar dari gerbang rumah kayu jati itu. Sinta masih memegang tanganku erat, air matanya mengalir tanpa suara. "Ma, Rina, aku yang memaksa kita datang ke sini," bisiknya sambil menunduk. Aku hanya bisa menggeleng, dada sesak. Kami sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Setelah 3 tahun pacaran diam-diam di Jakarta, Sinta ingin keluargaku tahu. "Kita tidak bisa terus sembunyi selamanya," katanya dulu. Malam ini seharusnya menjadi malam kebebasan, tapi malah menjadi malam pengusiran. Mobil sewaan kami melaju menuju stasiun kereta. Teleponku berdering tanpa henti. Ibu menelepon, suaranya parau, "Kamu menghancurkan nama baik keluarga, Rina. Bagaimana bisa kamu bawa perempuan ke rumah nenek moyang?" Aku mematikan ponsel. Di kereta malam menuju Jakarta, Sinta tidur di bahuku, tapi aku tak bisa memejamkan mata. Pikiranku berputar. Ayahku pemilik pabrik tekstil kecil yang disegani di kampung. Ibuku ketua. Sekarang semua tetangga akan tahu. Besok pagi, berita akan menyebar seperti api di jerami kering. Keesokan harinya, kami tiba di apartemen kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Apartemen itu dulu hanya tempat persembunyian akhir pekan. Sekarang, itu menjadi rumah satu-satunya. Sinta bekerja sebagai guru swasta, aku sebagai manajer pemasaran di agensi iklan besar. Kami mencoba hidup normal. Pagi harinya, aku pergi ke kantor dengan senyum paksa. Tapi di lift, rekan kerjaku sudah saling pandang aneh. "Rina, ada yang bilang kamu sudah tahu beritanya?" tanya salah satu. Aku pura-pura tidak mendengar. Sore harinya, foto kami berdua di meja makan keluarga sudah beredar di grup keluarga WhatsApp. Sepupu jauh memposting di Instagram dengan caption "Jemalu keluarga besar." Like dan komentar banjir. "Astagfirullah, dosa besar. Ini yang namanya dia." Aku blokir semua. Malam itu, Sinta memelukku di soa. "Kita akan kuat, kan?" tanyanya. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Tekanan baru saja dimulai. Besok, bosku pasti akan memanggilku. Dan aku harus memilih, melindungi karier atau melindungi Sinta. Pilihan yang terasa seperti pisau bermata dua. Hari ketiga, telepon dari ibuku datang lagi. "Kembalilah, Rina. Tinggalkan perempuan itu. Kami akan bilang ini hanya kesalahpahaman. Ayahmu sakit karena ini." Suaranya gemetar. Aku menolak. "Aku mencintainya, Bu." Klik. Telepon ditutup. Sinta melihat wajahku pucat. "Kamu menyesal?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, tapi air mata jatuh. Malam itu kami tidur berpelukan, tapi mimpi buruk datang. Aku bermimpi ayahku membakar oto kami. Bangun pagi, aku tahu hari ini kantor akan jadi neraka. Di agensi, rapat pagi berjalan tegang. Bosku, Pak Budi, memanggilku ke ruangannya setelah istirahat. "Rina, ada klien yang bertanya tentang isu pribadimu. Mereka khawatir citra brand." Aku duduk diam, saya tidak ingin kehilangan pekerjaan, Pak. Dia menghela napas. "Saya suka kerja kerasmu. Tapi opini publik kamu tahu sendiri Indonesia seperti apa.
Dia memberi ultimatum halus, jaga jarak dengan Sinta di depan publik atau siap-siap konsekuensi. Pulang sore, aku cerita ke Sinta. Dia marah. Kamu mau sembunyi lagi? Sudah cukup 3 tahun. Suara kami meninggi untuk pertama kali. Malam itu kami tidur membelakangi. Tekanan baru saja mulai menggerogoti. Pagi berikutnya, berita sudah meledak. Sebuah akun gosip Instagram memposting foto kami dengan judul "Anak Pengusaha Yogyakarta Ketahuan Lesbian di Rumah Leluhur". Dalam hitungan jam, ribuan sare media online lokal mulai menulis. Skandal mengguncang keluarga tradisional. Telepon kantor berdering tanpa henti. Klien membatalkan meeting. Rekan kerja menjauh saat aku lewat di koridor. Sinta menelepon dari sekolahnya, suaranya panik. Kepala sekolah memanggilku. Orang tua murid protes. Aku pulang cepat. Di apartemen, kami duduk berhadapan. Kita harus jawab media atau diam saja, tanya Sinta. Aku ragu. Kalau bicara, karier hancur total. Kalau diam, keluarga bilang aku pengecut. Malam itu, ibuku menelepon lagi. Rina, ayahmu stroke ringan karena malu. Pulanglah, kami makan kalau kamu akui ini salah. Aku menangis di telepon. Sinta memelukku dari belakang. Jangan dengar, sayang. Kita punya hak hidup. Tapi kata-kata ibu terus terngiang. Keesokan harinya, di kantor, Pak Budi memanggil lagi. Klien utama mundur, Rina. Mereka bilang brand tidak cocok dengan kontroversi moral. Aku diminta cuti tanpa gaji 2 minggu. Pulang, aku cerita ke Sinta. Dia marah besar. Ini karena kamu terlalu takut. Kalau kita umumkan bersama, setidaknya kita kuat. Aku membentak balik. Kamu tidak tahu tekanan kerjaku. Gajiku yang bayar sewa ini. Kami bertengkar hebat. Malam itu, Sinta tidur di sofa. Aku sendirian di kamar, memikirkan masa depan. Berita semakin gila. Sebuah stasiun lokal ingin wawancara. Keluargaku di Yogyakarta mengadakan pertemuan darurat. Saudara-saudaraku mengirim pesan ancaman, jangan harap warisan. Sinta juga mendapat tekanan dari keluarganya di Bandung. Ayahnya, seorang guru agama, mengirim surat, kamu sudah mati bagi kami. Kami berdua menangis bersama malam itu. Untuk pertama kali, aku merasa dunia benar-benar menentang kami. Di tengah badai, kami mencoba bertahan. Sinta tetap mengajar meski muridnya berkurang. Aku mengerjakan proyek dari rumah. Tapi setiap hari ada komentar baru di medsos, dosa besar, tobatlah. Keluarga kalian malu. Tekanan itu seperti tali yang semakin kencang di leher. Suatu malam, Sinta berkata pelan, kalau kamu mau pisah demi keluarga, aku mengerti. Aku memeluknya erat. Tidak akan pernah. Tapi dalam hati, aku mulai ragu. Apakah cinta ini layak dengan harga segalanya? 2 minggu cuti berlalu. Pak Budi memanggilku kembali. Rina, perusahaan lagi review kontrakmu. Ada klien baru yang minta klarifikasi soal isu pribadi. Aku diminta menandatangani pernyataan bahwa hubunganku dengan Sinta tidak memengaruhi kinerja. Aku menolak. Ini privasi saya. Pak Budi menggeleng. Rina. Mulai bulan depan, kamu dipindah ke divisi kecil dengan gaji separuh. Itu pukulan telak. Pulang, aku cerita ke Sinta. Dia marah tapi juga sedih. Kita harus lawan. Aku akan bicara ke media. Aku melarang. Itu akan hancurkan semuanya. Malam itu kami bertengkar lagi. Sinta keluar apartemen, pulang pagi dengan mata bengkak. Tekanan kerja semakin berat. Rekan kerja mulai gosip di belakang.
Proyek besar yang kukerjakan selama setahun tiba-tiba dibatalkan. Klien bilang alasan moral. Keluargaku semakin brutal. Ayahku mengirim surat pengacara, mereka ingin jual rumah leluhur dan aku tidak boleh dapat bagian karena perilaku tidak pantas. Aku shock. Rumah itu tempat kakek nenekku dibesarkan. Tempat aku kecil dulu. Sinta memelukku. Kita akan cari cara. Tapi uang kami menipis. Tagihan apartemen menumpuk. Suatu sore, aku mendapat email pemecatan halus karena restrukturisasi. Alasan resmi. Tapi semua tahu karena skandal. Aku duduk di lantai apartemen, menangis. Sinta pulang, melihatku, langsung memeluk. Kita mulai dari nol bersama. Malam itu, untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, kami tidur tenang. Tapi besok pagi, berita baru muncul, anak pengusaha Yogyakarta dipecat karena skandal lesbian. Tekanan mencapai puncak saat kami dalam perjalanan ke Bandung untuk bertemu keluarga Sinta. Di tol, kami bertengkar hebat. Kamu selalu memilih diam, teriak Sinta. Kamu tidak mengerti risikonya, balasku. Tiba-tiba mobil di depan mengerem mendadak. Aku panik, rem terinjak telat. Tabrakan keras. Mobil kami hancur bagian depan. Sinta terluka di kepala, pingsan. Aku hanya luka ringan. Di rumah sakit, dokter bilang Sinta gegar otak. Aku duduk di samping ranjang, memegang tangannya. Keluarganya datang, menatapku dingin. Ini karena kamu, kata ayahnya. Malam itu aku sendirian di koridor, menangis. Apakah ini hukuman? Aku hampir menyerah. Hampir meninggalkan Sinta demi melindungi diriku. Tapi saat Sinta sadar dan tersenyum lemah, jangan tinggalkan aku tahu pilihan sudah bulat. Aku akan bertahan. Setelah keluar rumah sakit, kami kembali ke Jakarta dengan luka baru. Sinta butuh fisioterapi mahal. Aku mulai relance dari rumah. Tekanan media masih ada, tapi kami belajar diam. Keluargaku tetap memproses gugatan warisan. Tahun demi tahun berlalu. Aku membangun usaha kecil-kecilan, agensi digital marketing khusus brand perempuan. Lambat laun berkembang. Sinta kembali mengajar, tapi di sekolah swasta kecil. Hubungan kami semakin kuat setelah kecelakaan. Kami belajar berkomunikasi tanpa bertengkar. Tapi keluargaku masih menuntut. Rumah leluhur akan dilelang karena utang pabrik ayah. Aku diam-diam mengumpulkan uang. Setiap malam, aku memandang foto rumah itu di ponsel. Sinta tahu rencanaku. Kamu mau balas dendam, tanyanya. Aku menggeleng. Aku mau ambil kembali apa yang seharusnya milikku. 5 tahun kemudian, rumah leluhur akhirnya dilelang. Aku menang lelang dengan harga tertinggi. Uang dari usahaku yang sudah besar. Aku undang keluargaku ke rumah itu tanpa memberitahu siapa pembelinya. Mereka datang dengan wajah pucat, mengira akan bertemu pembeli baru. Saat mereka duduk di meja makan yang sama dulu, aku keluar dari dapur membawa map tebal. Ini hidangan utama untuk kalian, kataku dingin sambil meletakkan kontrak di depan ayah dan ibu. Rumah ini sekarang milikku. Kalian boleh tinggal jika mau, tapi dengan syarat terima hubunganku dengan Sinta. Ayahku terdiam. Ibu menangis. Sinta berdiri di sampingku, tangan kami saling genggam. Malam itu, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, kami makan malam di rumah leluhur. Tapi suasana tetap tegang. Apakah pembalasan dengan kontrak rumah leluhur ini membuat saya menjadi orang jahat, atau justru ini adalah harga keberanian mencintai sesama jenis yang harus dibayar di negeri ini?